Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk anak Bapak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta satu siswa dari anak Bapak semuanya. Siapa yang mau memimpin doa anak Bapak? Saya Pak. Siapa? Saya Oh, Pak. Ananda Ihsan. Ayo, silakan Ya, pimpin doanya, nak. baik. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabba wa rabban bil wa bil islami islami dina dina wa bi wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa nabiyyan wa rasula. rasulan. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilman warzuqni warzuqni fahma. fahman. Amin. Untuk anak Bapak semuanya, nampak nggak slide Bapak? Nampak Pak? Pak, Pak. Nampak ya? Ya. Sebelum Bapak masuk materi, Bapak mau ngabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir, nak? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Semoga sampai seterusnya kita semua tidak ada yang tidak hadir dan semoga semuanya kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa dapat belajar seperti saat sekarang ini. Dan untuk anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, yaitu tentang apa ini? Siapa yang mau menjawab apa materi kita pada hari ini? Yaitu iman kepada kitab-kitab Kita Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau mengulas dulu materi kita. Ini mungkin materi kita yang bab kedua pada kelas 8. Waktu kelas 7 kita itu materinya ada tentang iman. Apa itu imannya itu? Yang telah kita pelajari. Iman kepada malaikat dan iman kepada Allah. Allah. Bapak mau tanya, yang tahu angkat tangan. Iman secara bahasa apa itu anak-anak Bapak semuanya? Saya, Pak. Saya Pak. Apa? Saya Pak. Yang tahu angkat tangan. Biar tahu di Bapak mana. Jangan keroyokan gitu. Kalau dikeroyok nanti tumbang Bapak. Ya, jadi secara bahasa iman itu adalah percaya atau meyakini. Secara istilah apa anak Bapak semuanya? Siapa nih yang mau angkat Saya tangan? Pak. Siapa? Saya Pak. Mana ini? Nggak nampak di Bapak. Saya Oh, Pak. Bu, ya, Ananda Romi. Apa itu? Ya Pak, iman secara istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Ya, betul sekali. Iman secara istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Untuk anak Bapak semuanya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap atasnya pelajaran kita pada hari ini, anak Bapak semuanya mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar secara memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran. Dan sebelum kita masuk materi, Bapak mau minta tolong kepada anak Bapak yang ingin membacakan pantun. Siapa? Ada Ananda Bapak yang mau atau Bapak tunjuk ini? Ayo Ananda Khairuni. Boleh. Ananda Rumi ini siswa yang sangat aktif ini. Ayo silakan Bapak minta tolong bacakan pantun yang paragraf ketiganya aja. Yang nomor 3 ya Pak ya? Ya, yang nomor 3 aja. Yang bait ketiga ya Pak? Ya, yang bait ketiga.
Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dari Allah. Bukan, yang ketiganya. Oh, yang olahraga ini ya, Pak? Oh iya. Ya. Olahraga rutin ayo dilakukan. Tingkatkan imun dan jaga kesehatan. Iwa. Kitab suci Allah turunkan pada nabi dan zaman yang berlainan. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Romi. Anak Bapak semuanya, itu sudah dibacakan sama Ananda Romi. Olahraga rutin ayo dilakukan. Tingkatkan iman dan jaga kesehatan. 4 kitab suci Allah turunkan pada nabi dan zaman yang berlainan. Di sini iman kepada kitab-kitab Allah berarti ada berapa kitab yang wajib kita imani anak Bapak semuanya? 4, Pak. Ada 4. Sebelum kita masuk ke materi iman, ini ada ayat yang berkaitan tentang kitab, yaitu surat Al-Baqarah, surat yang kedua, itu ayat 4. Ya, Bapak minta tolong ayat 2 sampai ayat 4. Bapak minta tolong kepada Ananda Muhammad Abdul Had untuk membacakannya. Ayat 2 dan 4, Pak ya. Ayat 2 Ya, sampai 4 atau ayat 2 4 aja, Pak. ayat 2 sampai 4 Ya, nah. Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Sadaqallahul. Bapak minta tolong ke Ananda Miskahayani untuk membacakan artinya. Baik, Pak. Artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-4. Ya, terima kasih kepada Ananda Muhammad Abdul Had dan Ananda Miskahyani. Kita lanjut untuk materinya. Kita masuk ke pengertian dulu anak Bapak semuanya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingatkan lagi, tadi Bapak sudah menjelaskan apa itu iman secara bahasa, iman secara istilah. Untuk anak Bapak semuanya, tolong didengar. Kenapa? Nanti Bapak setelah menyampaikan materi ini, Bapak akan mengadakan kuis. Jadi kuis ini yang dapat nilai hanya 4 orang. Jadi nanti kita kuisannya rebutan aja. Bapak ulang lagi. Iman secara bahasa adalah meyakini tadi. Dan secara istilah, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Lalu kita kaitkan dengan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yakninya iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di sini paham ya anak Bapak semuanya? Paham ya? Dan Bapak lupa tadi mau ngasih tahu
ini untuk iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk kepada rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada Ada 6. Yang pertama apa? Yuk kita sebutkan sama-sama. Yang pertama satu, Iman kepada iman Allah, kepada Allah. iman Yang kepada kedua, malaikat, iman kepada malaikat. Yang iman ketiga, kepada kitab kepada kita iman kepada Allah, kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari dan kiamat, yang keenam, iman kepada kepada padang pada Tuhan, atau disebut dengan iman kepada takdir. Diingat ya Bapak semuanya. Mana tahu ini masuk dalam kuis kita nanti. Kita lanjut. Nama-nama yang B, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menerimanya. Tadi sudah Bapak sebutkan kitab yang wajib kita imani itu ada berapa tadi? Ada 4. Pak. Ya, 4 ya. Nah, Bapak semuanya kitab yang wajib kita imani ada 4. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Taurat. Ya, kitab Taurat. Ini kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana itu? Di bukit mana? Di bukit Tursina. Ya, jadi ingat bukit Tursina. Kenapa Bapak menjelaskan kepada kelas yang sebelumnya? Dia bilang bukit Gua Hiro, Pak, katanya. Ya, jadi anak Bapak diingat itu di bukit Tursina. Tepatnya itu sekarang ini menjadi negara Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat ini, Nak, yaitu berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat. Bapak mau tanya, berarti kitab Taurat ini materinya, pokok dalam ajarannya sama nggak dengan Al-Quran? Di Al-Quran ada nggak menjelaskan tentang tauhid akidah? ada Pak. Ada ya. Mengenai hukum-hukum syariat ada nggak di Al-Quran? Ada ya. Berarti kitab Taurat ini hampir sama dengan Al-Quran, namun belum sempurna atau bahasa Inggrisnya perfect. Kita lanjut nih Bapak, salah nih dalam slide-nya. Yang kedua, kitab yang kedua turun adalah kitab Zabur. Ini kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu sekitaran abad ke-10 sebelum Masehi, yaitu di daerah Yerusalem yang tepatnya mungkin sekarang ada di negara Israel. Untuk pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Berarti ini kitab ini lebih menekankan kepada kita mendekatkan diri kepada Allah, itu berupa zikir. Ya, kita lanjut. Itu kitab yang ketiga. Ini jangan anak Bapak berpatokan kepada angkanya ya, berpatokan kepada apa yang Bapak jelaskan. Untuk yang ketiga yaitu adalah kitab Injil. Ini kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini Nabi Isa ini Nabi yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW. Yaitu sekitar abad pertama Masehi, yaitu di daerah Yerusalem lagi nih. Berarti ada 2 kitab yang turun di daerah Yerusalem. Ya, apa semuanya? Untuk pokok ajaran kitab Injil ini yaitu sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum Alkitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Dan yang terakhir, kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Ini kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada, ini Bapak salah ini, alaihissalam, bukannya harusnya sallallahu alaihi wasallam ini. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Itu di kota Mekah dan Madinah. Ya, jadi kitab suci Al-Quran itu turunnya ada di kota Mekah dan ada di kota Madinah. Tapi perlu anak Bapak ketahui, untuk surat yang pertama kali turun yaitu di kota
Apa anak Bapak Uni Makfiro? Ya, Pak. Di kota mana surat pertama kali turun, surat Al-Quran? Ini pelajaran kita waktu SD nih. Bapak hanya mengulang lagi. Di kota Mekah. Di kota, ya betul, 5 di menit kota lagi. Mekah. Ya, ya. Lanjut. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji, dan ancaman, serta sejarah. Ya, jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling sempurna. Bukannya kitab Taurat, Zabur, Injil itu bukan kitab yang tak bagus, bukan. Tapi Al-Quran ini adalah menyempurnakan dari ketiga kitab itu. Ya, jadi tidak ada di antara kitab yang 4 itu yang salah. Semuanya saling berkaitan satu sama lainnya. Dan sekarang kita akan mengadakan kuis sesuai dengan janji Bapak tadi. Bapak stop dulu share screen-nya. Nampak untuk anak Bapak semuanya share screen-nya? Nampak ya? Pak. Nampak? Ini ada 4 kuis sesuai janji Bapak tadi. Berarti hanya 4 orang yang dapat nilai nih. Jadi ya anak Bapak rebutan semua ya. Dan Bapak nggak nampak layarnya anak Bapak semuanya. Jadi tolong diaktifkan langsung kameranya. Sebut namanya langsung. Biar bisa tahu di Bapak. Kita bahas yang satu mendaftar dulu. Ini pertanyaannya. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ke? Ayo cepat. 3, Pak. Pak. Siapa Ya, itu Pak. tadi tuh? Muhammad Abdul Haq. 3, Yang Pak. ke-3. Kita coba apakah betul? Ya, betul. Tandanya kalau betul ini adalah hijau. Tepuk tangan untuk Ananda Muhammad Abdul Haq. Ya. Kita lanjut. 2 menurun. Ini pertanyaannya, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam adalah kitab apa? Zabur, Pak. Ya, Ananda Miskahyani. Zabur, Pak. Kitab Zabur. Kita coba apakah benar jawabannya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ananda Miskahyani. Yeay, hebat. Kita lanjut. Yang ketiga, mendatar. Pertanyaannya, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran. Nanda Khairunisa. Kitab apa, Nak? Yang sering kita baca ini? Kitab Al-Quran. Kita coba dulu. Al-Quran. Ya, betul. Dan terakhir, udah 3 orang nih yang dapat nilai. Ini yang terakhir pertanyaannya, 1 menurun. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kitab Taurat, Pak. Taurat. ya Nanda Ihsan. Kitab Taurat. Ya, kita coba. Taurat. Oh, mana itu? Taurat. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ananda Ihsan. Ya, terima kasih untuk anak Bapak semuanya yang telah berpartisipasi dalam kuis pada hari ini. Bapak tutup ya dulu ya. Kita ke slide yang tadi lagi. Jadi untuk anak Bapak semuanya, untuk materi kita pada hari ini, Bapak memberi pemahaman hikmah dari apa yang telah kita pelajari tadi. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah itu yang pertama adalah mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Dan yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Dan yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. 5, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lainnya.
Dan untuk anak Bapak semuanya, Bapak tekankan kepada anak Bapak semuanya, kitab ini diibaratkan seperti map, nak, seperti peta. Kalau kita lagi di perjalanan jauh, yang pertama kali kita lihat itu tuh apa? Pasti peta kan untuk anak Bapak semuanya, atau map, Google Map sekarang nih, ya kan? Sama diibaratkan dengan kitab. Kalau kita tidak berpedoman kepada kitab atau kitab Al-Quran, sama seperti kita nggak berpedoman kepada map tadi, peta tadi itu. Akhirnya apa? Kita menjadi tersesat, nggak tahu arah kita, mau ngapain kita di dunia ini. Itu aja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk tugas minggu besok, Bapak minta kepada anak Bapak semuanya, coba dibikin tabel, coba cari perbedaan antara 4 kitab itu dan apa kesamaan dari 4 kitab yang Bapak jelaskan tadi. Itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.